قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكروا بالإيمان إلى يومنا كيف نجدد الإيمان. قال رسول الله: أقول بكم لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati pengurus Masjid Muhammadiyah, Kepala Ampere dari berbagai macam dari masjid, khususnya kepada kepala ulama daripada Ibu tokoh-tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jemaah masjid Muhammadiyah yang kami cintai, dan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami dari gerakan subuh berjamaah Polres Tanah. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengurus dan jemaah masjid yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada kami tim gerakan subuh berjamaah di Polres Tanah ini untuk menyampaikan sedikit tausiah, dan nanti sehabis ini kuliah ini kita akan berinteraksi sebentar dulu sebentar di bawah. Kalau ada nanti hal-hal yang akan Bapak Ibu tanyakan yang situasi dan hal yang berkembang di wilayah kita ini, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saudara selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Ini sholat dari Isyam segala wasati dari Quran dan Fajr. Inna Quran dan Fajr kita dan kita. Dan diberikan oleh sholat setelah terbit matahari dan datangnya waktu malam. Dan diberikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat subuh yang kita saksikan, kita kerjakan disaksikan oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang 2 rakaat fajarnya saja lebih baik daripada dunia serta seluruh isinya. Belum sholat subuh yang lain. Katanya fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Belum lagi sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat yang apabila kita hidup tidak akan sanggup kita untuk hidup. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Dan seandainya kalian mengikuti nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk hidup. Dunia Allah maha mengampuni dan maha penyayang. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 24 jam kita menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi subuh kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi yang sebentar. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terbangun, kita duduk sebentar, kita mengambil wudhu, kemudian kita laksanakan sholat sunat. Sunat malam, sunat tahajud kita laksanakan. Dan orang tak apa perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Maka kunci awal dia sudah yang mungkin. Tapi dari janji dan manusia adalah manusia yang menghati kepada. Jadi kita sebagai hamba Allah ini kita harus memahami dengan sepaham-paham hadis yang ada apa yang menjadi harapan kepada kita maksudnya. Kita harus memahami apa yang menjadi keperluan hidup kita dan apa yang menjadi maksud hidup kita. Apa yang menjadi keperluan hidup Nabi kita, maksud Nabi kita harus menjadi keperluan dan maksud hidup kita. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i jannah. Barang siapa yang merindukan sunnah kata Nabi, berarti dia cinta kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada Aku, maka bersama-sama aku dalam surga.
Nabi telah mengajarkan kepada kita semua 24 jam dari tidur dan sampai kita tidur lagi, sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Nabi kita. Berpakaian diajarkan oleh Nabi, berwudu Nabi ajarkan, masuk masjid diajarkan adab-adabnya, naik kendaraan ada doanya, makan ada doanya. Seluruhnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya kejayaan manusia, kemuliaan kita itu manusia hanya dalam pengamalan agama yang sempurna, sebagaimana yang terjadi dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai sesuatu yang besar bagi kita. Suri tawadan yang baik memang karena Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia yang sudah kita dengan dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Marilah kita menjadi orang yang cerdas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang cerdas yang seringkali mengingatkan kematian dan bersiapkan bekal untuk kita nanti sudah mati. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang yang berkumpul hawa nafsu dalam kehidupan dunia seperti ini. Dan berangan-angan kepada Allah, berharap akan ampun Allah tanpa ada Allah. Kehidupan dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar saja, 60 tahun, 70 tahun. Nabi katakan, umat itu 60 tahun, 70 tahun, terus kita akan mati. Kita akan mati. Bapak kita besar-besar di dunia ini, Bapak tidak hidup. Dengan harapan untuk menyenangkan makhluk, menyenangkan manusia, manusia, tetapi kita akan berbahagia Allah. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk menggunakan kita dunia ini untuk intan semua yang kita tolong Allah, tetap Allah. Marilah kita menggunakan kehidupan kita ini untuk menolong Allah. Peman asal hukum memandang Allah, mengambil sebuah Allah yang ini sendiri. Siapa lagi yang lebih baik berkatanya daripada orang yang menyuruh orang untuk taat kepada Allah, orang yang membuat orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita ajak orang untuk berbuat baik, kita cegah orang untuk berbuat baik. Untuk haraplah karena kita ini hari ini ada umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Apabila kita mengambil kerja apa? Kerja kami. Tapi apa kerja kami? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Jadi mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat munkar itu bukanlah kerja kami para polisi ini saja, tetapi kita semua umat Nabi SAW punya tanggung jawab atas agama ini untuk mengajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Apabila kita telah mengambil pekerjaan agama yang kita menggunakan bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka Allah yang membuat tuntunan kita. Maka apabila kita mundur kita akan menjadi orang yang beruntung. Apabila kita mundur kita akan Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kuliah 7 menit ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya program yang akan berjemaah dari Polres Tanah Datar ini adalah perintah daripada pimpinan kami Bapak Kapolres Sumbar, Bapak Dr. Randes Subrato di Sudiana dan SI, juga perintah dari pimpinan kami Bapak Kapolres Tanah Datar, Bapak Kapolres Polres Bukisan di Sudianto SHS kita Indonesia. Dan lebih utama lagi, gerakan suku berjamaah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah daripada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, kita berharap akan syafaat beliau, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini mungkin ini yang akan disampaikan, kita akan berinteraksi di bawah sebentar saja. Kita tahan waktu kita sampai kita nanti datang waktu syukur kita sampai tersebut dengan ada dikabarkan kepada kita kabar gembira siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian tetap duduk di tempat duduknya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melaksanakan sholat sunat subuh 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Maka tidak akan pernah rugi kita. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan buku catatan amal-amal Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu akan menjadi
dan sebesar gaji Zarah bukan kita akan kita. Sesungguhnya tidak ada yang buruk. Seluruh amal perbuatan kita, tingkah kita tidak akan pernah buruk dari catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu akan rehmat dan kekurangan di sekitar Allah. Jadi kau kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nanti kita duduk sebentar dan bincang-bincang mendiskusikan masalah pada hal yang kalau ditanyakan nanti tentang hukum, nanti kita akan dipandu oleh Bapak Kasarlantas sebagai pimpinan dalam rombongan ini, Bapak Guru dan juga Kasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada situasi Kamtibmas terkait dengan di mana bapak-bapak komisi yang bisa disampaikan ke kami akan sampaikan ke pimpinan dan kita bahas mungkin ada kendala-kendala terkait situasi Kamtibmas atau pemerintahan yang bisa kami mediasikan atau kami jembatani ke pihak terkait supaya dijadikan solusi untuk kedepannya yang baik. Seperti itu Pak. Seperti kemarin beberapa titik terkait dengan masalah minum Pak ya, belum itu nggak sampaikan ke STP supaya bisa ditindaklanjuti menjadi solusi yang baik. Sekarang di Ampacang, di seputaran masukan dari bapak-bapak jamaah masjid kami tampung masukan dari Pak Terus Bapak di seputaran ya, terima kasih. Pertama kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih outcome dari Polres dan gerakan suku berjamaah. Kami sangat menyambut baik. Semoga jadi amal soleh bagi Polres dan jajaran dalam program ini dan sangat bagus sekali. Kali sangat apresiasi dan menyambut baik dan sudah banyak program dari Polres. Ada saran dari warga sakit Pak Polres sudah sangat bagus sekarang. Tapi ada kondisi di lapangan yang membuat nama dari jajaran Polres juga kurang baik. Ini bukan salahnya dari Polres, tapi sistem dari contohnya di dinas perhubungan yang membuat OP. Seperti penurunan dari simpang 3 ini Pak, yang membuat kita kan satu arah. Jadi orang yang umum kadang-kadang tidak tahu ada permoden sedikit ini. Kadang sering yang terjebak, ada orang namakan jebakan Batman bagi orang sebagian kadang tidak tahu. Karena telah menganggap masuk permoden itu wajar ditilang. Tapi kan ada sebagian masyarakat kita yang nggak tahu karena hanya sedikit saja. Jadi sebaiknya ya pelangi sedikit. Jadi orang yang nggak tahu, orang sedang kasih bawa motor ke bawah nanti para tidak ada masyarakat tahu, tapi orang luar yang nggak tahu sering melanggar peraturan karena melanggar tentu wajib. Tapi nanti namanya orang melanggar nanti kan kesannya juga ke Polres polisi gini. Jadi yang buat aturan itu kan perhubungan dinas perhubungan. Tapi yang kena efek polisi juga kan ngasih bilang. Jadi kalau bisa diperbesar lagi atau bisa bagaimana solusi supaya tidak banyak yang kena. Banyak polisi Pak Kasat. Demikian, terima kasih. Pak, hal ini mungkin bisa saya lagi mungkin Bapak tadi kalau bisa mungkin buktinya dicoba ulang lagi Iya. Atau pikiran ulang lagi diperjelas lagi dengan tulisan yang jelas
aturan juga ya. Iya. Ya, bisa dilarang masuk dan makanan ya. Iya. Mungkin masukan orang aja ya kan itu jelas biar menyebar oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kita Pak kalau masalah aturan pembalapnya waktu di kampung silakan Bapak itu sampaikan karena dalam hal itu sudah tidak dilupakan karena kita dengan kalau ada beberapa kebijakan beberapa lagi kemudian Polres atau rekan-rekan bisa berhubungan dalam waktu mereka. Maka sekarang terkait dengan balap tinggal atau yang jelas karena kita posisinya masih kosong, tidak tahu bagaimana di belakang, di sana mungkin ada tidak tergerakan, tapi sampai saat sekarang jelas masih di kota di daerah itu. Mana kita lewat